Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga kita dapat melakukan aktivitas setiap hari dengan senang, dengan gembira, sehingga kita dapat mewujudkan cita-cita kita kelak di hari esok. Baik, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini akan membahas materi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK untuk semester 1 pelajaran pertama. Materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah variasi gerak dasar pada permainan bola besar. Di variasi gerak dasar pada permainan bola besar, khususnya bola basket, permainan bola basket. Oke, kita lihat. Kata kunci pada pelajaran kali ini yang pertama yaitu variasi gerak dasar, yang kedua gerak lokomotor, ketiga gerak non lokomotor, keempat gerak manipulatif, permainan bola basket, dan permainan sepak bola. Kata kunci dalam pembelajaran kali ini, perlu diketahui bahwa gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan gerak manipulatif ini adalah bagian dari tiga gerak dasar manusia. Sedangkan permainan bola basket dan permainan sepak bola merupakan bagian dari jenis permainan bola besar. Sehingga kalau kita melihat judul atau materi pada kesempatan ini, variasi gerak dasar pada permainan bola besar. Oke. Gerak dasar manusia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu gerak dasar manusia. Jadi gerak dasar manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak lokomotor. Yang kedua, gerak non lokomotor. Dan yang ketiga adalah gerak manipulatif. Jadi sekali lagi, gerak dasar manusia itu ada 3. Yang pertama gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan juga gerak manipulatif. Apakah kalian sudah tahu apa itu gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif? Ya, baik, kita pelajari bersama. Yang pertama, gerak lokomotor. Gerak lokomotor itu adalah gerak yang dilakukan dengan cara berpindah tempat. Jadi gerakannya berpindah tempat, disebut gerak lokomotor. Contoh gerak lokomotor adalah berjalan dari tempat satu ke tempat yang lain, mungkin berlari dari tempat satu ke tempat yang lain, dan juga bisa melompat. Ya, ketika kita bergerak dan mengakibatkan berpindah tempat, maka gerak-gerak itu disebut dengan gerak lokomotor. Selanjutnya, gerak non lokomotor. Apa itu ya gerak non lokomotor? Di gerak non lokomotor kebalikan dari gerak lokomotor. Kalau lokomotor tadi gerakan yang dilakukan berpindah tempat, gerak non lokomotor adalah gerak yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Contoh gerak non lokomotor adalah mengayunkan tangan seperti pada gambar ini. Fokus pada gerakan tangan saja ya. Itu kalian lakukan dengan tidak berpindah tempat, maka disebut gerak non lokomotor. Kemudian juga gerakan membungkuk, baik duduk maupun berdiri, itu gerak non lokomotor selama dilakukan tanpa berpindah tempat. Untuk jenis yang ketiga adalah gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan alat. Contoh gerakannya adalah menendang, memukul, melempar, dan lain-lain, seperti pada gambar itu. Jadi gerak manipulatif adalah gerak yang dilakukan dengan menggunakan alat. Bisa memukul di gambar paling kiri,
atau melempar, juga bisa menangkap atau menendang, seperti pada gambar. Setelah kita ketahui, berarti gerakan manipulatif adalah gerakan yang menggunakan alat. Kesimpulannya, gerak dasar tadi ada 3. Yang pertama, gerak lokomotor atau berpindah tempat. Yang kedua, gerak non lokomotor, tidak berpindah tempat. Yang ketiga, gerak manipulatif atau gerak yang dilakukan dengan menggunakan alat. Apa itu ya yang dimaksud dengan variasi gerak dasar? Variasi gerak dasar. Jadi gerak dasar ada 3. Sekarang variasi, yang dimaksud dengan variasi itu apa? Baik, variasi gerak dasar adalah penggabungan aktivitas gerak yang memiliki jenis gerak dasar yang sama dalam satu rangkaian gerakan. Jadi ketika kalian bergerak, kalian melakukan misalnya 2 macam gerak lokomotor. Setelah berjalan terus berlari, atau berjalan lurus kemudian berjalan mundur ke depan ke belakang. Itu sudah merupakan variasi gerak dasar. Macam-macam variasi gerak ini tadi. Jadi variasi gerak itu sesuai dengan macam gerakan. Ada 3: variasi gerak lokomotor, variasi gerak non lokomotor, dan juga variasi gerak manipulatif. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mengamati variasi gerak yang ada pada permainan bola basket. Coba kita amati video berikut ini. Mungkin kalian akan dapat menemukan beberapa variasi gerak dasar manusia pada permainan bola basket. Taruhannya sangat besar sekali. Win or go home. Vincent Kosasi melakukan defensive rebound. 3 angka, Dominic Williams masuk. Milik dari Stapak ini, Dominic Williams. Bung, untuk free throw dari Stapak Jakarta. Nah, di sana sudah ada gerakan manipulatif, ada gerakan lokomotor, Dominic Williams. dan juga Dominic ada Williams gerakan non sangat cepat, lokomotor. Sangat sulit untuk bisa diantisipasi. Nah, itu masuk gerak non lokomotor karena tidak berpindah tempat. Dominic Williams. Dom melihat shot clock hampir habis. Dom pada Corey White. Oke, silakan lagi Corey White. mengamati pada 3 angka. video tersebut. Menunjukkan performa luar biasa, Bung. Dominic Williams diblok oleh di Pratama. Tapi itu merupakan satu foul mereka. Ya, mungkin cukup. Menjamin agar Setelah mengamati video tadi, sesuai dengan contoh macam gerakan, macam variasi gerakan. Yang pertama, variasi gerak lokomotor, variasi berjalan atau jalan. Variasinya bisa kalian berjalan ke depan, terus lanjut ke belakang tanpa berhenti. Bisa lanjut ke samping kanan atau kiri. Cukup 2 gerakan boleh. Jadi setelah ke depan kalian ke belakang, atau setelah ke samping kanan kalian ke samping kiri. Itu sudah tergolong dalam variasi gerak lokomotor berjalan. Kemudian variasi berlari, berlari cepat, berlari dengan lambat. Artinya ketika seseorang melakukan gerakan lambat kemudian disusul dengan gerakan berlari cepat, maka disebut dengan variasi berlari. Kemudian variasi jalan dan lari. Setelah kalian berjalan, dilanjutkan dengan gerakan lari. Itu juga bisa disebut variasi gerak lokomotor karena jalan dan lari sama-sama merupakan gerak lokomotor. Contoh yang keempat adalah variasi lompat dan lari atau variasi lari dan lompat. Setelah kalian berlari terus dilanjut dengan melompat, maka juga sudah dapat disebut sebagai variasi gerak lokomotor. Dan yang kedua, variasi gerak non lokomotor. Variasi gerak non lokomotor berarti tidak berpindah tempat. Contoh pertama, variasi menekuk siku dan ayunan lengan.
ibaratnya seperti akan melakukan lemparan bola ke atas keranjang, tapi tanpa menggunakan bola. Setelah tangan ditekuk, kemudian diayunkan. Yang kedua, variasi menekuk lutut dan ayunan lengan. Bayangkan kalian sedang berada di depan ring dan hanya membayangkan membawa bola, kemudian tekuk lutut, luruskan, kemudian ayunkan lengan. Itu merupakan variasi gerak non-lokomotor tanpa berpindah tempat. Macam gerakan yang ketiga yaitu variasi gerak manipulatif. Variasi gerak manipulatif berarti menggabungkan gerak dengan menggunakan alat. Pada bola basket, alatnya adalah bola. Contoh yang pertama, variasi menangkap dan melempar bola. Setelah kalian mendapatkan umpan dari teman, kalian tangkap, kemudian kalian lanjutkan dengan melemparkan ke teman yang lain. Di situ ada dua contoh gerak manipulatif, yaitu menangkap dan melempar, dilakukan dalam satu rangkaian gerakan. Contoh yang kedua, variasi menangkap dan menggiring bola. Setelah kalian menangkap bola yang kalian tangkap tadi dilanjutkan digiring untuk menuju ke ring atau menuju ke daerah yang dapat berpotensi untuk menciptakan angka pada bola basket. Nah, jadi itu tadi rangkaian variasi gerak lokomotor, variasi gerak non lokomotor, dan variasi gerak manipulatif. Sekali lagi kita akan mengamati video yang tadi sudah kita lihat untuk melihat besar sekali. Mana yang merupakan variasi gerak dasar lokomotor, mana yang termasuk dalam variasi gerak non lokomotor, dan mana yang termasuk dalam variasi gerak manipulatif. Untuk retro dari Setapak Jakarta. Okiwira kembali, wasit melihat Wayne Bradford melakukan foul terhadap Dominic Williams. Dominic Williams memang sangat cepat, Bung. Sangat sulit untuk bisa diantisipasi. Retro kedua masuk Dominic Williams. Dom melihat shot clock hampir habis. Dom pada Corey White. Tembakan jarak jauh lagi Corey White. 3 angka. Menunjukkan performa luar biasa, Bung. Dominic Williams diblok oleh Adi Pratama. Tapi itu merupakan satu foul mereka untuk menjamin agar tim mereka bisa menembus ke babak final. Ada Abraham Damargraita di sana. Dominic Williams 3 angka. Masuk. Wow. Dominic Williams memancing foul dari Saverius Prawiro. Masuk. Retro kedua. Masuk. Kan dari para fans yang memadati Citra Arena pada malam hari dan Retro pertama Dominic Williams masuk. Momentum swing terjadi berulang kali. Setapak Jakarta. Dominic Williams mencoba merubahnya. 3 angka Dom. Luar biasa, world clutch player from Dominic Williams. Berbeda 1 poin dari Pelita Jaya. 8 second violation. Sekali lagi. Technical foul. Masuk, menyamakan kedudukan. 5 second. Dominic Williams, floater, masuk. Luar biasa, Bung. Diselamatkan oleh Pelita Jaya, 1,5 menit tersisa. Dominic Williams, steal bola. 75-73, 1,5 menit. Abraham Damargraita kepada Dominic Williams, 3 angka. Masuk. Dominic Williams, Bung. Ya, itu tadi video sekilas tentang permainan bola basket yang di dalamnya terdapat banyak sekali variasi gerak dasar manusia, baik gerak dasar lokomotor, non lokomotor maupun gerak dasar manipulatif yang divariasikan. Jadi kesimpulan pada kesempatan kali ini adalah variasi gerak dasar pada permainan bola besar, khususnya bola basket, yaitu penggabungan gerakan yang memiliki jenis gerak dasar yang sama dalam satu rangkaian gerakan. Itu merupakan istilah arti dari variasi gerak dasar pada permainan bola besar,
Yang mana variasi gerak dasar itu merupakan penggabungan gerakan yang memiliki jenis gerak yang sama dalam satu rangkaian gerakan. Kemudian variasi itu bisa meliputi variasi gerak lokomotor, variasi gerak non-lokomotor, dan juga bisa merupakan variasi gerak manipulatif. Oke, anak-anak, itu tadi yang bisa Pak Fadi sampaikan. Kalian bisa mempraktikkannya di rumah dengan teman-teman kalian. Semoga dengan berolahraga kita akan diberikan seluruh kesehatan sehingga dapat beribadah dengan enak, dengan maksimal, dan juga tentunya dapat melakukan belajar setiap hari dengan riang gembira. Pak Farid ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.